Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Gimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Yes. Oke. Baik, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar diberi ilmu yang bermanfaat. Silakan ketua kelas dipimpin berdoa. Persiapan doa mulai. Amin. Doa selesai. Oke. Sebelum memulai pembelajaran, lihat dan tengok kanan kirinya apakah ada temannya yang tidak masuk. Masuk Masuk semua. semuanya ya. Oke. Semangat sekali ya untuk mengikuti pembelajaran pagi hari ini. Untuk memupuk jiwa nasionalis kita atau sikap kita berdiri terlebih dahulu. Kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Silakan salah satu lebih ke depan. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menunjuk tanah airku Indonesia. Jangan dulu. Kita tepuk semangat dulu, oke? Siap. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Siap. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap belajar. Oke, tepuk tangan untuk kita. Yeay. Baik anak-anak, pada materi sebelumnya kita sudah memahami tentang cerpen. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan lebih mendalami lagi mengenai bacaan. Sebelumnya Bapak mau bertanya, tahukah kalian cara merawat lingkungan atau menjaganya? Saya. Misal cara menjaga taman bagaimana? Saya tahunya cuma menyiram, Pak. Beda. Nah, baik anak-anak, kita akan mempelajari tentang memahami informasi dalam bacaan, yaitu terkait dengan lingkungan. Kan biasanya ada ya kotak-kotak atau pamflet-pamflet di sebelah taman. Oh iya. Jagalah lingkungan ini, buang sampah dan tentang. Ya. Jadi kita akan belajar tentang memahami informasi dalam suatu bacaan. Jadi untuk tujuan pembelajarannya, kalian bisa memahami informasi dalam bacaan dan juga bisa menjelaskan informasi yang terkandung dalam bacaan tersebut, dan juga nanti kalian bisa mempresentasikan hasil kerja dari pengerjaan LKPD. Baik, langsung saja ke dalam materinya. Apa sih memahami informasi itu? Memahami informasi dalam bacaan berarti menemukan dan mengidentifikasi hal yang penting dari teks yang dibaca. Nah, jadi memahami informasi dalam bacaan itu berarti kita itu bisa mengerti apa yang akan dimaksud dalam bacaan tersebut dan juga mengerti apa yang diinginkan oleh penulis bacaan tersebut. Selanjutnya, langkah-langkah memahami informasi dalam bacaan. Yang pertama yaitu membaca judul. Judul memberikan gambaran tentang isi bacaan. Misal ya anak-anak, ini ada bacaan terkait judulnya, misalkan Ibuku Sayang. Pasti di pikiran kalian ada bayangan nggak tentang bacaan apa yang akan dibahas dalam bacaan tersebut? Ibu. Jadi judul itu memberikan gambaran dari keseluruhan bacaan. Jadi penting yang pertama kita membaca judul. Yang kedua,
membaca teks dengan teliti. Nah, kita harus membaca dengan teliti sehingga kita bisa meresapi atau menerima informasi yang ada pada bacaan dan juga memahami maksud dan tujuan teks tersebut. Langkah selanjutnya yaitu menjawab pertanyaan berdasarkan bacaan. Nah, jadi di setiap bacaan itu pasti akan mengandung 5W 1HI. Yang pertama apa? Menanyakan peristiwa atau hal apa yang terjadi. Jadi untuk apa ini kita harus mengerti, oh apa yang dilakukan pada teks ini, apa tujuannya. Terus selanjutnya itu siapa? Menanyakan tokoh atau pelaku dalam cerita. Siapa saja yang terlibat dalam cerita ini. Selanjutnya kapan? Nah, kapan ini menanyakan waktu siang, sore, waktu kejadian juga itu. Selanjutnya di mana? Menanyakan tempat atau lokasi peristiwa. Jadi setiap bacaan itu pasti ada tempatnya. Misalnya terjadi bencana. Di mana terjadi bencana? Misalnya di Gunung Semeru kemarin itu. Ya. Terus mengapa? Nah, ini mengapa ini menanyakan alasan. Mengapa hal ini terjadi? Mengapa hal ini bisa teratasi? Ya, seperti itu. Selanjutnya, yang terakhir bagaimana? Menanyakan cara atau proses suatu kejadian dalam bacaan. Nah, seperti bagaimana cara mengatasi bencana ini? Bagaimana cara mencegah hal ini agar tidak terjadi? Nah, itu. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Selanjutnya yang terakhir menyimpulkan bacaan. Pada tahap akhir ini kalian sudah bisa meresapi dan juga bisa mengungkapkan menggunakan kalimat kalian sendiri. Nah, jadi ini adalah tahap terakhir setelah kalian membaca judul, meneliti, kemudian menganalisis tentang 5W1H tadi. Dan terakhir kalian bisa menuliskan kembali atau menceritakan kembali dengan bahasa kalian sendiri dan juga bisa menentukan atau mengetahui pesan atau pelajaran yang dapat dipetik dari bacaan. Jadi kalian sudah bisa menerima pesan apa yang ingin disampaikan oleh penulis tersebut. Gimana anak-anak, bisa dipahami? Bisa. Lagi bisa dipahami? Bisa. Bisa, insya Allah. Kalau bisa, ini ada contoh teks bacaan yang berjudulkan Kerja Bakti di Hari Minggu. Nah, dari judulnya dulu kalian bisa mengamati kira-kira apa isi dari bacaan tersebut. Kerja bakti yang dilaksanakan pada hari Minggu. Betul sekali. Nah, setelah membaca tadi perintahnya kita harus membaca dengan teliti. Mungkin paragraf yang pertama bisa dibacakan, Mbak Nabila. Pada hari Minggu pagi, Yang keras. Pada hari Minggu pagi, warga Kampung Melati mengadakan kerja bakti membersihkan lingkungan. Semua warga berkumpul di halaman balai kampung sejak pukul 7 pagi. Mereka membawa sapu, tempat sampah, dan alat kebersihan lainnya. Paragraf yang kedua, Pak Hadi. Pak RT mengajak warga membersihkan selokan, memungut sampah dan menanam bunga di pinggir jalan. Anak-anak juga ikut membantu dengan memisahkan sampah plastik dan daun kering. Setelah lingkungan dibersihkan, kampung menjadi lebih rapi, bersih dan nyaman. Selanjutnya terakhir, maaf ya. Maka Kampung Melati melakukan kerja bakti karena mereka ingin menjaga lingkungan agar tetap sehat dan indah. Dengan bekerja sama, pekerjaan menjadi lebih ringan dan cepat selesai. Kita kan sudah membaca dengan teliti. Ya. Sekarang kita menganalisis tentang 5W1H tadi. Yang pertama, Bapak bertanya, apa yang dilakukan pada teks tersebut? Kerja bakti. Betul sekali, kerja bakti. Terus selanjutnya, di mana dilakukannya kerja bakti? Di Balai Bakti. Ya, betul. Mengapa warga Kampung Melati melakukan kerja bakti? Karena mereka ingin menjaga kebersihan negara.
kalian membentuk menjadi 3 kelompok. Silakan kumpul dengan kelompoknya masing-masing. Gimana anak? Ada yang ditanyakan? Ada, Pak. Ya. Kalau ada yang kesulitan silahkan bertanya anak. Ya. Tak boleh main HP ya Mbak ya. Oh iya. Dikerjakan. Pak mau tanya. Ya, ya. Yang ini yang dilakukan Rina. Dan anak kalau sudah? Sudah. Kalau sudah silahkan dipresentasikan di depan. Perwakilan saja. Satu kelompok, satu orang. Dimulai dari kelompok satu. Apa yang dilakukan Rina dan teman-temannya dengan poster tersebut? Cara menghemat air. Kemudian bagaimana cara Rina menghemat air? Mematikan keran setelah selesai digunakan. Terus apa yang terjadi setelah poster hemat air ditempelkan di sekolah menjadi tertib dan menghemat air? Tepuk tangan untuk kelompok satu. Kelompok dua. Kelompok 2. Jawablah pertanyaan berikut ini dengan benar dari teks berikut. Yang pertama, kapan warga kampung Nadi melakukan kerja bakti hari Minggu? Di mana kegiatan kerja bakti dilakukan di pinggir jalan kampung? Siapa yang ikut membersihkan lingkungan warga kampung Melati? Mengapa warga melakukan kerja bakti? Karena warga Melati ingin menjaga lingkungan agar tetap sehat dan indah. Oke, tepuk tangan untuk kelompok dua. Selanjutnya ke tiga. Nah, ini kapan Rina selalu menutup air keran? Jawabannya setiap setelah digunakan. Lalu siapa yang mengingatkan adiknya agar tidak bermain-main dengan air? Rina. Mengapa Rina harus menghemat air? Jika air digunakan dengan boros, persediaan air akan menipis. Nah, di mana Rina membuat poster hemat air di kelas. Nah, kapan Rina dan teman-temannya membuat poster hemat air? Pada hari Senin. Tepuk tangan. Kita tepuk good job dulu. Tepuk good job. Good job, Oke, silakan dulu. Baik anak-anak. Melihat dari presentasi yang dilakukan dari setiap kelompok tadi, saya rasa kalian sudah sangat-sangat memahami
tentang memahami informasi dalam bacaan. Nah, sekarang kita akan melakukan kuis. Bapak memiliki 3 cerpen. Nah, dari 3 cerpen ini nanti Bapak bagikan di setiap kelompok 1, dan nanti kita akan melakukan kuis sesuai cerpennya. Oh iya Pak, siap. Oke anak-anak, sekarang kita akan bermain kuis di mana ini akan menentukan kelompok mana yang paling aman. Tadi kan Bapak sudah menjelaskan langkah-langkah mengenai cara memahami teks dalam informasi dalam bacaan. Oke. Tolong sebutkan, angkat tangan ya, nanti tidak boleh. Iya. Tolong sebutkan langkah awal memahami informasi dalam bacaan. Ya. Analisis 5B1H. Saya. Prosedur. Oh iya betul. Nomor 1. Iya, betul. Kok ini sampai Selanjutnya, siapa yang bisa membacakan informasi yang terkandung dalam cerpen? 1, 2, 3. Ya, nomor 1. Nomor 1 sakit sekali ini ya. Itu warga kampung bahagia mengadakan kerja bakti membersihkan lingkungan Pak sejak pukul 7 pagi. Nah, terus. Terus ibu-ibu itu menyapu halaman dan memotong rumput, dan bapak-bapaknya membersihkan selokan dan mengecat pagar yang mulai pudar. Anak-anaknya memungut sampah plastik daun kering dan memasukkannya ke dalam kantong sampah. Mengapa orang-orang itu melakukan hal tersebut? Nabila? agar tempatnya menjadi bersih, kampung bahagia menjadi tempat yang bersih, indah dan menyenangkan untuk ditinggali. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Yeay. Tepuk good job dulu. Tepuk good job. Good job. Bagus. Oke. Karena kan kalau 2 sudah kelompok 1 sudah menyenangkan kuis, maka akan mendapatkan hadiah dari Bapak. Ini ada sedikit bingkisan dari Bapak. Bisa diterima. Terima kasih, Pak. Oke, baik anak-anak, ini kita sudah berada di penghujung pembelajaran. Bisa dikumpulkan? Hal baru apa yang kalian dapatkan dalam pembelajaran pagi hari ini? Informasi dalam teks bacaan. Menganalisis Analisis dan informasi. Oke, baik. Jadi kalian sudah mempelajari tadi. Nanti kalian kalau berada di tempat-tempat akan ada pamflet-pamflet. Nah, kalian bisa membaca dan bisa memahami informasinya. Ya. Mungkin selanjutnya Bapak akan berikan soal evaluasi. Silakan dikerjakan. Oke, apakah sudah selesai anak-anak? Sudah. Aldea, silakan dibacakan nomor 1. Apa manfaat lingkungan yang bersih? B. Membuat kita sehat. Oke, betul. Yang kedua? Yang kedua, Apa yang harus kita lakukan untuk menjaga lingkungan? C. Membuang sampah pada tempatnya. Oke. Sudah ya anak-anak? Sudah. Nanti Bapak koreksi agar bisa mengetahui kemampuan kalian pada hari ini.
mungkin untuk pembelajaran sudah saya cukupkan. Bapak mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pembelajaran di pagi hari ini. Sebelum pulang, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar diberi keselamatan pada saat pulang. Ketua kelas silakan diri berdoa. Persiapan berdoa mulai. Amin. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jangan lupa dipelajari pada bab selanjutnya, yaitu bab 8 tentang pantun. Mungkin cukup sekian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.